Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Rodia, masih tetap di kelas 6A. Sudah sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Sholat duhanya, tahfidnya is the best ya. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 masih ada di tema 1 subtema 2 di pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Alhamdulillah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama diantaranya, peserta didik mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, kita harus semangat belajar di rumah meskipun di era pandemi sekarang ini, sehat selalu, sukses selalu, dan terus belajar. Sholat 5 waktu jangan sampai terlupakan. Ini anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang apa? Perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, jika anak-anak sudah menjalankan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian belajar yang rajin, nanti akhirnya jadi anak yang pandai. Setelah itu setiap waktu adalah belajar, dimanapun kalian tempatnya. Tidak hanya kita membaca buku saja itu dinamakan belajar. Kita menghormati orang tua, itu juga kita juga belajar. Setiap waktu itu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Oke. Anak-anakku, apa yang dinamakan dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan ya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya agar dapat jenisnya menghasilkan keturunan dan melestarikan. Itu arti daripada apa? Perkembangbiakan. Jadi tujuan makhluk hidup berkembang biak itu apa? Ya, adalah untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Anak-anakku, selanjutnya perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan induk betina dan induk jantan. Lah, pada perkembangbiakan generatif ini diawali dengan proses pembuahan. Apa itu proses pembuahan? Proses pembuahan adalah proses pertemuan atau peleburan antara sel jantan dengan sel betina. Jadi ketika sel jantan dan betina itu melebur sehingga menjadi sebuah zigot, kemudian zigot ini menjadi sebuah janin lah. Setelah menjadi janin inilah akan menjadi apa? Anak atau individu baru. Sekarang, apa itu perkembangbiakan generatif? Tadi sudah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk betina dan induk jantan. Sedangkan
perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Oke. Ada 3 macam ya nak perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, jenis-jenis pembuahan pada hewan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses pertemuan atau peleburan sel jantan dengan sel betina. Kemudian pembuahan dibagi menjadi 2. Yang pertama internal. Apa itu pembuahan internal? Yaitu pertemuan antara sel jantan dan betina yang berada di dalam tubuh. Contoh, ini ada gambar apa nak? Hewan sapi, ada hewan kambing. Ini contoh pembuahan internal. Ada apa ini? Kelinci. Selanjutnya pembuahan eksternal. Apa eksternal? Itu pertemuan sel jantan dan betina yang berada di luar tubuh. Jadi pertemuan sel jantan dan sel betinanya ada di luar tubuh. Contoh, ada hewan kata, ini eksternal. Kemudian ada ikan mujair, ini termasuk pembuahan eksternal yang ada di luar tubuh. Masih dilanjut. Ya, ovipar. Ingat ada O-nya ya kan? Ingat ini ada telurnya. Jadi ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Telur itu apa? Bunder ya kan? Nah, seperti itu. Ciri-ciri hewan ovipar sekarang. Yang pertama, mengerami telurnya. Jadi dierami telurnya, Nak. Kemudian yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Ya, yang ketiga tidak memiliki kelenjar susu, dan yang keempat tidak menyusui anaknya karena hewannya ini bertelur, ovipar. Sekarang embrio pada hewan ovipar itu mendapat cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sekarang perhatikan. Contoh hewan ovipar yang tadi apa? Dengan cara apa? Bertelur. Gambar apa ini? Ayam, ada angsa. Lanjut. Ada gambar apa? Iya, bebek. Lanjut, gambar apa ini ya? Kuda laut. Ada gambar lagi. Ada ayamnya, ada ikan. Ini semua ovipar. Lanjutnya ada tokek, ada kata. Gambar apa ini ya? Ya, buaya. Ini adalah contoh hewan ovipar. Bunglon itu semua adalah contoh apa nak? Hewan ovipar dengan bertelur. Selanjutnya vivipar. Apa itu hewan vivipar? Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar yang pertama, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Kemudian yang ketiga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. Kemudian pada umumnya menyusui anaknya atau disebut dengan hewan apa? Mamalia. Dan keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Ini adalah ciri hewan vivipar, yaitu yang cara melahirkan. Hewan yang melahirkan dan mempunyai kelenjar susu dikelompokkan ke dalam mamalia. Itu hewan yang menyusui. Embrio pada hewan vivipar dari dalam rahim atau uterus induk betina. Selanjutnya anak-anak, contoh hewan vivipar. Tentunya kalian sudah tahu ya kan. Ini ada daun telinganya ya kan. Ini mempunyai kelenjar susu ya. Nah, ini contoh apa? Sapi. Ada apa lagi? Kelinci. Ada hewan apa lagi? Ada hewan kambing. Lagi ada ikan paus. Ini vivipar ya. Nah, kucing. Gambar apa lagi? Lumba. Nah, yang terakhir adalah hewan kelelawar. Ini semua adalah contoh hewan vivipar. Masih lanjut. Contoh hewan mamalia, tetapi berkembang biak dengan bertelur. Apa itu? Gambar apa ini ya?
Platypus. Ini mamalia tapi dengan bertelur. Ada hewan apa lagi ini ya? Steropodon. Dan ada lagi Kolikadon rachels. Kemudian Kolykodon ya. Hewan Kolykodon dan yang terakhir hewan Echidna. Ini adalah hewan mamalia tapi dengan cara berkembang biak apa? Bertelur. Sekarang ovovivipar yang ketiga. Apa itu hewan ovovivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Loh, ada U-nya, bertelur dan juga beranak. Ovovivipar. Apa itu ciri-cirinya ovovivipar? Yang pertama, tidak memiliki ciri-ciri khusus. Yang membedakan hanyalah dimulai dari proses pembuahan menjadi telur hingga menetas, ya. Hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk, lalu kemudian dikeluarkan atau melahirkan anaknya. Embrio pada hewan ovovivipar mendapat cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sekarang contoh hewan ovovivipar. Hewan apa ini? Iya, betul, ular. Ada lagi hewan apa ini? Iya, hiu. Nah, apa lagi ini? Kadal. Selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada hewan tanpa melalui pembuahan. Adapun perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi berapa? Ya, betul, 3 macam. Yang pertama, dengan cara membelah diri. Membelah diri ini biasanya terjadi pada hewan bersel satu atau hewan yang bentuknya sangat kecil. Ini membelah diri. Kemudian yang kedua dengan cara tunas. Anak yang muncul dari bagian tubuh hidup dari bagian samping dan setelah cukup dewasa, tunas akan memisahkan diri dan akan menjadi individu baru. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu dengan cara fragmentasi. Nah, ini dengan cara apa? Fragmentasi itu memotong bagian hewan tubuh. Selanjutnya kita perhatikan contoh hewan yang membelah diri. Apa itu? Amuba. Kemudian yang kedua, agluena. Ini dengan cara membelah diri. Yang ketiga, paramecium. Kemudian dengan cara tunas, contohnya apa saja? Ada hidra, ada hewan anemon laut. Kemudian yang dengan cara fragmentasi, ada contoh yaitu hewan bintang laut. Kemudian cacing pipih, itu contoh hewan dengan membelah diri. Alhamdulillah anak-anak di rumah LKS-nya tetap dibaca ya. Kemudian dikerjakan di halaman 45 sampai 47 pilihan ganda ya, nomor 1 sampai 20 dan isian nomor 1 sampai 20 dikerjakan terlebih dahulu di LKS, lanjut diisi di link ya. Sehat selalu, sukses selalu. Kelas 6A is the best. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.